Sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu untuk kawan-kawan yang udah ngasih like video ini atau udah ngasih komentar juga di bagian bawah pastinya ya dengan komentar-komentar kalian seputar ya bola gitu. Terima kasih banyak. Nah ini kali ini aku mau menyajikan berita lagi atau informasi sedikit ya yang aku dapatkan. Bukan masalah Madrid kalah tadi malam ya. Madrid kalah tadi malam 1-0 lawan Lille di di UCL gitu, di kandangnya Lille. Iya kan? Lille kan yang lawannya tadi malam Lili. Lille atau Lili nih sebutannya tuh. Ya pokoknya itu klub di Prancis gitulah. Ya masih panjang lah. Ini juga UCL juga baru 2 atau 3 match doang ini. Ya masih panjang lagi dah. Soalnya di UCL ini kan ada sekitar 8 pertandingan kalau nggak salah ya. Satu klub itu dapatnya. Nah, dengan kayak gitu peringkatnya sekarang ini ada di peringkat tengah lah si Real Madrid ini bersama Barcelona. Oke lah itu sekilas saja untuk Real Madrid yang kalah itu ya. Nah ini sekarang aku mau ngasih informasi seputar timnas. Ini sih lebih agak dakdikduk sebenarnya ini berita ini. Yaitu soal Martin Pas ya. Cedera dia, Wak. Aduh, gimana dengernya aja udah ketar-ketir kita. Sedangkan si Martin Pas itu tuh kiper utama kita. Ya memang kalau kita lihat ada juga sih kiper penggantinya yang siap buat menggantikan kalau seandainya Martin Pas ini cedera ya kayak sekarang contohnya ya. Ya yang aku dapetin cederanya itu katanya sih cedera yang bukan parah kali ya, cedera ringan doang. Nah ini udah dikonfirmasi sama FC Dallasnya juga di Twitter nggak bisa main di match yang kemarin. Jadi kemarin itu si Martin Paes ini tuh nggak bisa main waktu FC Dallas ini ngelawan SJ Earthquake. Jadi kalah 3-2 gitulah. Jadi ada kiper penggantinya untuk si Martin Paes ini karena memang dia lagi cedera ringan ini. Lawan SJ Earthquake ini juga udah nggak dimainin gitu. Nanti masih ada satu pertandingan lagi nih FC Dallas lawan Portland Timbers namanya. Itu tanggal 7. Tanggal 7 jadi sebentar lagi. Nah itu juga apakah si Martin Paes-nya akan diturunkan juga sama FC Dallas? Ya kita juga belum tahu nih ya. Tapi kalau seandainya diturunkan ya berarti dia udah kembali dari cederanya. Tapi menurut aku sih dia kayaknya nggak akan dimainkan sama FC Dallas juga ya. Kayaknya nggak akan diturunkan pas lawan Portland Timber ini. Apalagi dia sebentar lagi mau ngebela timnas juga kan. Dan dia juga punya keinginan besar gitu. Nah apalagi kita dengan adanya Martin Paes kita ngerasa kayak aman aja gitu loh di gawang kita. Karena kita udah ngelihat kan di pertandingan-pertandingan yang sebelumnya juga ketika si Martin Paes ini itu jadi kiper utamanya timnas. Itu dia man of the match gitu di pertandingan Arab dan di pertandingan Australia juga dia man of the match 2 kali. Ya agak ketar-ketir sedikit lah, agak ketar-ketir sedikit. Ya kalau misalkan Martin Paes ini nggak main ya paling ya Ari lagi main lagi gitu ya. Ari Hernando yang akan jadi kiper penggantinya. Kalau amit-amit Martin Paes ini nggak main gitu. Dan aku dengar-dengar cederanya memang katanya emang ringan gitu. Cederanya itu cedera di pergelangan tangan. Bayangin kiper terus cederanya di pergelangan tangan pula lagi. Gimana nggak ketar-ketir ini kayaknya apakah main apakah enggak nanti ini timnas ya. Tapi mau aja nggak terlalu lama gitu cederanya. Dan kita apa ya kita ini main itu lawan Bahrain sama lawan Cina nanti tuh bener-bener di kandang orang gitu. Jadi aku yakin Coach Sintayong juga karena aku yakin Coach Sintayong pun juga akan ngasih yang terbaik lah untuk tim yang sekarang ini. Yang kita dan pelatih harapkan lah pastinya ya kan pemain-pemain yang memang bisa ngasih kontribusi besar gitu untuk timnas nanti. Ya jangan sampai ada yang cedera atau setengah-setengah cedera kayak gitu. Jadi ya udah pasti dicek lah secara jasmani sama rohaninya dicek gitu biar mentalnya siap ketika ngelawan Bahrain atau lawan Cina nanti di kandang orang. Karena kita memang ya mudah-mudahan aja kita bisa ngedapetin 6 poin bersih. Kita sapu bersih gitu loh. Bahrain, Cina di kandang orang. Ya makanya itu dia. Pemain-pemain yang akan dikirimkan nanti lawan Bahrain sama Tiongkok adalah pemain-pemain yang memang udah siap gitu. Secara mental, secara jasmani dan rohani lah. Sebelum dapat kabar cederanya si Martin Paes ini,
si Justin Hubner udah nyusul duluan, dia udah cedera duluan gitu. Dan dia juga nggak masuk panggilannya Coach Sintayong ya karena cedera itu tadi gitu. Cuman ya kita kehilangan juga gitu, kehilangan sosok Justin Hubner juga di belakang kita, Ramos Indonesia. Jadi dia udah nulis ya di Instagram pribadinya si Justin Hubner nih kalau dia emang nggak bisa ngebela timnas ya. Dia nulis kayak gini nih. Saya berharap tim mendapatkan hasil terbaik. Terima kasih atas dukungannya. Aura kartu kuning akan segera kembali. Aura kartu kuning. Emang gitu ya. Si Justin Hubner ini memang Ramosnya Indonesia deh. Tapi gitulah ya. Walaupun siapapun nanti yang nggak ada di timnas kita harus tetap support gitu timnas. Kayak aku bilang tadi amit-amit Martin Paes ini nggak bisa ngebela timnas kita atau nggak dimainin di Bahrain nanti. Karena kan masih ada pertandingan kita tanggal 15 lawan Tiongkok atau lawan Cina juga. Mana tahu nanti dia nggak dimainin di Bahrain, dimaininnya pas di Cina supaya pemulihannya itu full gitu. Pemulihannya itu bagus untuk di pergelangan tangannya. Jadi si Martin Paes ini kalau main bisa fit gila, bisa sebagus kayak di Australia sama di Arab. Karena kita butuh kiper kayak si Martin Paes yang punya insting, punya refleks bagus. Dia bisa nebak juga arah-arah bola. Makanya itu dia kita butuh Martin Paes gitu. Tapi balik lagi siapapun penggantinya Martin Paes nanti kalau seandainya amit-amit tidak bisa main, ya kan? Ya kita harus tetap support, kita harus tetap bangga dengan timnas kita yang sekarang gitu. Pokoknya harus kasih yang terbaik lah lawan Bahrain sama lawan Cina nanti. Oke, dah segitu aja lah informasi dari awak. Terima kasih buat kalian-kalian yang sudah nonton video ini. Dan kalau kalian punya saran-saran atau kritik-kritik seputar pembahasan tentang bola ini, kalian bisa komen di kolom komentar bawah gitu ya. Ya saran-saran kalian itu penting lah buat perkembangan channel ini gitu untuk kedepannya. Mungkin aku akan lebih sering lagi ngasih informasi kayak gini. Walaupun ya balik lagi aku masih belajar, masih amatir gitu loh. Jadi ya kita saling sharing lah di bawah ya. Jadi gitu aja lah untuk informasi kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.